jamin hak berpendapat. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak pengunjuk rasa jaga aset bersama tanpa harus merusak fasilitas umum. Polisi datangi sekolah mengimbau siswa tidak mudah terprovokasi. Kopi okra dari produk urban farming mampu datangkan cuan. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Jessy Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, menyikapi aksi unjuk rasa yang berujung anarkistis, Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta meminta penyampaian aspirasi dilakukan secara damai. Menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan masa akhir-akhir ini justru cenderung tidak baik, Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nuryadi menduga penyampaian aspirasi sudah tidak murni dan ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nuryadi menegaskan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melarang warga ataupun mahasiswa untuk unjuk rasa, namun semuanya diminta untuk turut menjaga aset-aset milik pemerintah dan tidak mudah terprovokasi pihak luar. Yogyakarta memiliki budaya gotong royong sehingga penyelesaian apapun diharapkan juga dengan gotong royong. Kita tidak melarang orang demo, ya, tetapi jagalah aset ini sama-sama kita, apalagi warga Jogja. Ya. Bagi yang bukan warga Jogja, mestinya semua warga Jogja mencoba untuk mempertahankan diri, jangan larut dengan provokasi dari luar. Tapi prinsipnya bahwa kami adalah wakil rakyat. Sehingga hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi pada kami pasti kami terima. Ya. Kalau itu porsi kami kita jawab sendiri, kalau itu porsi Jakarta kita kirim ke Jakarta. Tetapi di Yogyakarta punya budaya, ya, punya budaya gotong royong, sehingga menyelesaikan apapun gotong royong. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, sesuai permintaan Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk penyampaian aspirasi diharapkan bisa dengan cara yang santun dan baik. Hasto menegaskan Yogyakarta memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan masalah dengan cara pemberdayaan masyarakat. Bahwa Nusa Dalem sudah memberikan himbauan untuk kita ini ya papan lah. Dalam arti kalau kita menyampaikan aspirasi tentu juga bisa dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kalau kita menyampaikan keprihatinan juga bisa dengan cara santun yang dan baik. Dan Jogja ini punya lokal genius, punya lokal wisdom, di mana banyak permasalahan di Jogja bisa diselesaikan dengan cara pemberdayaan masyarakat. Ya. Senin siang, Aliansi Jogja memanggil menggelar unjuk rasa di Bundaran Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, unjuk rasa ini direncanakan akan digelar di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro. Namun dengan pertimbangan keamanan karena rawan disusupi tindakan anarkistis, massa pun sepakat untuk memindahkan aksi ke Bundaran Universitas Gadjah Mada. Dalam aksi ini, massa menyerukan beragam tuntutan, mulai dari kecaman atas tindak kekerasan aparat yang berujung korban jiwa dan luka-luka, pencopotan Kapolri, menolak tunjangan fantastis anggota DPR RI, hingga reformasi kebijakan Prabowo Gibran yang dianggap tidak tepat, seperti makan bergizi gratis dan efisiensi anggaran pendidikan. Ahmadi, Kompas TV, Yogyakarta. Sementara itu, Saudara, pengamat politik Universitas Diponegoro menyoroti kemarahan rakyat akibat kenaikan tunjangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI yang memang layak dipertanyakan karena tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja. Kita berdiri di sini untuk menegaskan rakyat tidak bisa dibungkam masing-masing. Aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia
menyoroti anggaran tunjangan DPR RI yang disebut-sebut mengalami kenaikan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat dan membuat rakyat marah. Menurut pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Yulianto, ketika kinerja DPR belum bisa memenuhi ekspektasi publik, sementara gaji dan tunjangan yang diterima fantastis, wajar jika rakyat marah. Kalau secara kuantitatif dilihat, produk legislasinya apakah sesuai dengan ekspektasi publik, fungsi controlling apa dia betul-betul menjalankan fungsi mengevaluasi, mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat, atau kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan APBN yang pro kepentingan rakyat. Disitulah dilihat kinerjanya. Nah, ketika itu kinerjanya belum bisa memenuhi ekspektasi publik, sementara gaji yang diterima, pendapatan, reward seperti itulah yang menimbulkan kekecewaan publik terhadap perilaku DPR sebagai institusi yang selama ini mewakili kepentingan publik. Nilai tanggung jawab politik itu belum maksimal, bahkan masih jauh panggang dari api. Sehingga ketika dia berani mempublikasikan tentang reward dan berbagai fasilitas, respon publik langsung membuncah dan tensinya makin menaik, menunjukkan ketidakpuasan yang meluas. Itu yang terjadi. Untuk itu, di tengah situasi ekonomi rakyat yang sulit dan efisiensi anggaran negara, privilege DPR dan pejabat publik seharusnya semakin dikurangi. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Polisi datangi sekolah, mengimbau siswa tidak mudah terprovokasi. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Persaudaraan Lintas Agama atau Pelita Kota Semarang menyerukan perdamaian dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga sipil yang sedang menyampaikan aspirasi. Sejumlah tokoh lintas agama, akademisi dan masyarakat sipil yang tergabung Persaudaraan Lintas Agama atau Pelita Kota Semarang berkumpul di Keuskupan Agung Kota Semarang buka suara menyikapi gelombang unjuk rasa yang terjadi belakangan ini. Perwakilan Pelita Romo Efek Sugiana mengatakan ini sebagai bentuk keprihatinan atas sejumlah musibah yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah maupun Indonesia. Dia berharap ke depan dalam menyampaikan aspirasi bisa dilakukan secara damai tanpa kekerasan sehingga situasi aman tetap terjaga. Pelita juga menyoroti ketidakpekaan pejabat dalam mengeluarkan kebijakan kontroversial di tengah lesunya kondisi perekonomian masyarakat. Pada siang hari ini kita bersama-sama para tokoh agama, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan juga sebagai tokoh masyarakat, ingin mengungkapkan keprihatinan kita kepada bangsa Indonesia yang kita tahu akhir-akhir ini ada berbagai keprihatinan yang direspon dengan demo di berbagai tempat dan menimbulkan korban, menimbulkan kerusakan di mana-mana. Tentu ini menjadi panggilan kita bersama-sama untuk ikut dengan cara kita sebagai tokoh-tokoh agama ikut menyerukan harapan besar kami agar Indonesia ini menjadi damai kembali. Maka siapapun yang mengambil bagian di dalam peristiwa ini tak mau mengungkapkan inspirasinya, kami berharap disampaikan dengan cara damai, disampaikan dengan cara yang tanpa kekerasan, disampaikan dengan cara yang lebih persuasif, sehingga suasana itu tetap terjaga aman. Pelita Kota Semarang tak hanya menyerukan, namun juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencintai perdamaian dan membangun Indonesia dengan lebih dewasa. Sehingga ke depan Indonesia bisa beranjak menjadi negara maju, damai, dan sejahtera. Prayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Polres Pekalongan, Jawa Tengah mendatangi sejumlah sekolah di Kabupaten Pekalongan.
mengajak dan mengimbau siswa tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi ajakan unjuk rasa yang berujung anarkistis. Salah satu sekolah yang didatangi polisi untuk menyampaikan ajakan dan imbauan kepada siswa, yakni SMK NU Kesesi Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Personil kepolisian menegaskan masyarakat diperbolehkan menyampaikan aspirasinya melalui aksi unjuk rasa tanpa aksi anarkistis karena Indonesia merupakan negara demokratis. Sehingga personil polisi mengimbau kepada siswa agar tidak mudah terprovokasi, terutama ajakan ikut unjuk rasa atau kegiatan yang merugikan. Imbauan disampaikan untuk mencegah keterlibatan pelajar dalam aksi anarkistis dan menjaga siswa tetap fokus pada pendidikan. Mengenalkan demokrasi. Demokrasi itu seperti apa, demonstrasi, penyampaian pendapat itu seperti apa, biar mereka punya gambaran tahu akan adanya demokrasi. Harapan kami siswa ini ke depan, satu, tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, bisa tahu aturan-aturan hukumnya tentang demonstrasi, penyampaian pendapat. Sementara Kepala SMK NU Kesesi Nutriyono menyebut kegiatan ini merupakan arahan dari dinas terkait agar anak-anak tidak mudah terprovokasi ajakan untuk berunjuk rasa anarkistis. Pihak sekolah juga memberikan sanksi tegas apabila salah satu siswanya yang terlibat dalam tindakan anarkis. Hari ini sesuai arahan Pak Kasabdin maupun Kepala Dinas Provinsi supaya mengadakan pembinaan langsung pendampingan, dan di sana disebutkan agar menggandeng dari pihak kepolisian maupun dari Koramil untuk bareng-bareng kita memberikan pendampingan dan arahan pada siswa agar semuanya bisa terkondisikan dengan baik, kondusif belajar di sekolah, tidak ikut-ikutan hal-hal yang negatif. Kegiatan ini ditutup dengan imbauan kepada para siswa agar lekas pulang ke rumah apabila jam belajar telah usai. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, perjanjian penundaan penuntutan tidak hanya memberi hukuman melainkan pulihkan kerugian dan efisiensi peradilan, namun juga akan menjadi terobosan baru penegakan hukum korporasi di Indonesia. Diskusi yang mengangkat tema optimalisasi pendekatan follow the asset dan follow the money melalui Deferred Prosecution Agreement atau DPA atau perjanjian penundaan penuntutan yang berlangsung di Fakultas Hukum Undip ini bukan hanya sekadar diskusi akademis, namun refleksi mendalam tentang masa depan sistem peradilan pidana di Indonesia. Mekanisme perjanjian penundaan penuntutan segera menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Instrumen ini dipandang sebagai terobosan yang bakal mengubah wajah penegakan hukum, khususnya terkait tindak pidana korporasi. Perjanjian penundaan penuntutan ini bukan lagi sekadar gagasan, melainkan sudah menjadi kenyataan hukum melalui RKUHP yang telah disetujui Panitia Kerja DPR pada 10 Juli 2025. Sementara menurut pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Feby Mutiara Nelson, proses perjanjian penundaan penuntutan adalah satu kewenangan yang diberikan kepada jaksa untuk menunda penuntutan, tapi bukan untuk tindak pidana yang dilakukan orang, tetapi untuk tindak pidana yang dilakukan korporasi, yaitu terindikasi dalam badan usaha. Manajemennya, memperbaiki budaya koruptif dalam manajemennya. Nah, itu dilakukan oleh perusahaan itu supaya perusahaan tetap hidup, yang dihukum tetap dihukum, tapi korporasi tetap hidup, masyarakat tetap terbantu, tidak ada risiko PHK besar-besaran, tidak terjadi pengurangan pajak bagi negara. Nah, itu yang dilakukan, dan siapa yang berwenang untuk itu? Ya jaksa penuntut umum. Kenapa jaksa yang berwenang? Namanya juga penundaan penuntutan. Penuntutan itu adalah kewenangan jaksa. Jadi makanya yang berwenang untuk melakukan itu adalah kejaksaan. Dalam hal ini ada jaksa penuntut. Nah, itu. Dengan adanya perjanjian penundaan penuntutan ini bisa diminimalisir di mana pelaku tetap dihukum, perusahaan tetap bisa jalan, tidak terjadi pengurangan pajak bagi negara dan tidak ada PHK. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kopi okra dari produk urban farming mampu datangkan cuan. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng.
Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesy Lutfia. Buket bunga menjadi salah satu pilihan masyarakat sebagai hadiah untuk momen spesial seperti ulang tahun, kelulusan sekolah hingga pernikahan. Bisnis buket bunga juga menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Salah satunya adalah toko buket bunga di Pekalongan yang menyediakan buket bunga asli segar. Di sebuah toko buket bunga di Jalan Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan ini, pembeli bisa memilih langsung bunga segar untuk dijadikan buket. Ada berbagai macam bunga asli yang ditawarkan, diantaranya lili, mawar, aster, puma, dan pom-pom. Untuk pilihan buket ada variasi lain seperti buket bunga, boneka, uang, dan lainnya. Buket boneka menjadi produk terlaris karena dikemas dengan gaya minimalis namun tetap elegan. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp15.000 hingga Rp500.000. Pemilik toko Laila Agustis mengatakan, usaha toko buket bunga ini berawal dari berjualan keliling ke kampus atau sekolah yang sedang mengadakan wisuda. Berjalannya waktu pesanan semakin banyak, bahkan sampai dengan buket bunga asli segar, sampai akhirnya membuka toko. Pas waktu kuliah, kan nyari uang tambahan buat kuliah. Jadi karena di kuliah itu banyak orang wisuda, seminar, sidang, jadi membuat buket ini jadi salah satu alasan saya untuk memfasilitasi anak-anak yang mau mengapresiasi teman-temannya yang wisuda, sidang, dan segala macam. Yang berbeda apa sih toko ini dengan toko yang bunga yang lain? Bedanya di sini kita menyediakan fresh flower yang ready setiap hari, ada buket-buket yang ready setiap hari karena kan nggak semua toko atau pengrajin ready banyak. Jadi di tempat kita ready semuanya, ada fresh flower, ada artificial flower, dan bisa custom, bisa dikirim juga. Ini selain... Salah satu pelanggan Dinda selalu membeli buket di toko ini untuk diberikan kepada keluarga terdekat yang sedang merayakan momen spesial. Menurutnya, harga yang ditawarkan terjangkau dengan kualitas yang baik. Karena harganya murah, terus dekat dari rumah, banyak modelnya, dan bunganya cantik-cantik. Bunganya cantik-cantik ya. Untuk harganya gimana, murah? Harganya murah. Murah ya? Sesuai kantong pelajar. Oh, ini beli buket ini buat apa? Buat temen, Kak. Buat temen ya? Iya. Ulang tahun atau apa? Ulang tahun. Ulang tahun. Sering kesini? Sering ya? Momen wisuda dan perpisahan menjadi waktu penjualan paling tinggi karena banyak masyarakat yang ingin memberikan kenangan di hari spesial. Dalam periode tertentu seperti wisuda, toko ini bahkan kewalahan menerima pesanan hingga ratusan buket bunga asli. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, hanya dengan memanfaatkan lahan terbatas untuk berkebun atau yang biasa dikenal dengan urban farming, seorang warga di Kelurahan Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang, berhasil mengolah tanaman sayur okra menjadi produk minuman kopi. Hasil kegiatan urban farming ini berhasil mendatangkan cuan dengan dijual secara offline dan juga online. Inilah tanaman okra yang dibudidayakan secara modern di lahan terbatas milik Kelurahan Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ya, inilah metode urban farming yang diterapkan selama 8 tahun di kelurahan ini dengan hanya memanfaatkan galon air mineral bekas. Bibit tanaman okra ini diberikan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang kepada warga Kelurahan Barusari pada tahun 2017. Salah satu warga Barusari yang mencoba mengulik lebih lanjut manfaat tanaman ini akhirnya memiliki ide membuat kopi dari biji tanaman okra. Selain karena belum banyak orang yang mengetahui produk ini, kopi okra juga memberikan banyak manfaat kesehatan seperti bisa menurunkan gula darah, menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, hingga menyembuhkan asam urat. Karena belum banyak yang mengusahakan, karena manfaatnya banyak, karena banyak menyebabkan yang sakit asam urat, nyeri lutut, vertigo, ya tensi tinggi, gula darah itu ternyata bisa turun dengan drastis, sehingga saya merasa kalau misalnya ini memang
dikersake Gusti Allah bisa membantu banyak orang, kenapa tidak kita budidayakan. Dan juga bisa membantu UMKM di sekitar Barusari ini, mereka karena sudah saya ajari saat menyemai sampai dengan bikin kopi okra, lalu kopi okranya saya beli kemudian saya distribusikan secara online, itu ternyata mereka bisa mendapatkan cuan yang banyak. Inovasi pengolahan kopi yang berasal dari tanaman sayur okra ini didukung penuh oleh Kelurahan Barusari, Kota Semarang. Dukungan ini dengan menampilkan kopi okra di setiap event, baik tingkat kecamatan hingga kota. Ketika ada kegiatan-kegiatan di tingkat kecamatan, kita selalu berusaha untuk mendorong kopi okra itu bisa tampil di UMKM, di UMKM Kota Semarang, di galeri industri. Proses mengolah tanaman okra hingga menjadi produk kopi bubuk terbilang cukup panjang. Mula-mula, biji okra yang sudah kering dipanen dan dipilih, kemudian disangrai dengan menggunakan wadah gerabah hingga agak kehitaman. Selanjutnya setelah disangrai, kemudian diblender hingga menjadi bubuk dan diayak secara manual. Bubuk yang sudah halus inilah yang nantinya dapat dijual kepada konsumen. Cara mengkonsumsi kopi okra tak berbeda dengan mengkonsumsi kopi pada umumnya. Penjualan kopi okra ini dilakukan dengan secara offline dan online dengan memanfaatkan platform digital. Harga jual yang ditawarkan terbilang terjangkau, yakni Rp30.000 untuk satu bungkus kopi dengan berat 40 gram. Ternyata tanaman okra tak hanya bisa diolah menjadi aneka lauk sayur saja, namun juga bisa diolah menjadi minuman kopi. Nah, apakah Anda tertarik untuk mencicipi seduhan kopi okra khas Kelurahan Barusari, Kota Semarang ini? Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Yesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.